那同学们，下午好啊！呃，这一两天比较多人在庆祝元宵节，所以很多弟兄姐妹都家里很多节目啊。所以今天我们能够聚集在一起来参加这个课程也是很难得。呃，大家都在庆祝元宵，但我们主要的是课程方面嘛，我们还是按照我们的这个课程表来做啊。Hari ini banyak yang ada merayakan Cap Gome ya. Ya, kita kelas BPMP tetap kita jalankan sesuai dengan jadwal ya. Nah, hari ini saya tidak bisa kasih angpau ya. Cap Gome tidak bisa kasih angpau. Tapi saya akan berikan ya, 夫妻这两个字 tentang suami istri. Ya, aksara suami istri. Kadang-kadang kita pikir ya, 我们想起夫妻 呀，其实嘛，做夫妻也是容易，也不容易。但是我们从汉字可以多少能够了解到"夫妻"这两个字为什么这么写，有什么隐含着什么意思呢？Jadi suami istri itu kadang-kadang kita lihat gampang aja, tapi ada susahnya juga. Tapi ada baiknya kita belajar tentang aksara Mandarin ini, tentang "夫妻" dua huruf ini. Ya, ada makna apa di dalam aksara Mandarin ini? 我们先看这个"夫妻"的定义什么呢？Apa definisi tentang suami istri? OK，那"夫妻"的定义是什么？是指男性和女性经过一定的仪式分离ya. Jadi ada satu acara ya, acara mulai suatu acara 后法律程序确定婚姻后的关系。如果没有程序的、没有仪式的、没有法律的，这个婚姻就是不成立了啊。所以婚姻真正的成立才能够成为夫妻啊，一般会共同生活，一同养育子女。夫妻双方赋予对方的配偶，男方与女方上是女方丈夫，女方是男方的妻子。Jadi suami istri itu ya harus ada dasar hukumnya. Ya, kalau tidak ada dasar hukum itu ya tidak sah menjadi suami istri. Ya, menurut definisi suami istri. Biasanya mereka hidup bersama dan untuk ya membina, ya, mengasuh anak bersama juga biasanya ya. Ada juga yang pisah ya kan. Nah, fuji songfang itu sudah saling ya, menjadi PO itu saling harus menjadi satu untuk menyesuaikan ya di dalam kehidupannya ya. Yang laki disebut Changfu ya, Nifang senanfang de Cize ya. Jadi ini adalah definisi tentang suami istri ya. Jadi teman-teman 同学们如果没有法律的、没有仪式的，就是包括宗教仪式ya termasuk ya agama juga ya. Dari Departemen Agama juga akan mensahkan tentang suami istri ya, pengesahan tentang pernikahan. Kalau tidak melalui ini ya sebenarnya bukan fuji ya. Semua teman, semua sebagai teman aja ya. Oke. 在马太福音第19章第4到6节，耶稣回答说：那起初造人的是造男造女，并且说，因此人要离开父母，与妻子联合，两人成为一体。这经你们没有念过吗？ Ya, perhatikan di sini ya. 既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以上帝配合的人不可分开。所以我们知道夫妻它是一体的，它是一体的，它是二合一的，不是二分二，不是，它是二合一的。这所以夫妻是两个人，但是它是一体的，所以它是分不开的，不能把它分开。这个是圣经里面所说的。但是我们在生活上我们可以看到啊，我们一体往往就是说我们双方不是配偶，不是很适合的配偶，所以往往就闹很多事情会发生呀。现在的情况啊，很多都闹不是很好，闹得不是很好。所以我们了解汉字也是要了解圣经ya. Jadi kita melihat keadaan sekarang ini ya memang Tuhan inginkan
ya kita ini menjadi satu suami istri ya. Nah, di sini saya ada tanda merah ya. Tuhan sudah mempersatukan, demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu ya. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dua itu sudah menjadi satu. Ya. Satu itu ya fu sama chi. Ya, fu sama chi itu sudah menjadi satu. Ya, sehingga menjadi satu ya kekuatan keluarga ya. 那这夫妻，我们了解夫妻，从圣经方面来了解夫妻ya. Nah, sekarang kita belajar tentang fuji, apa artinya di aksara Mandarin ya. Fu 是丈夫，丈夫 suami ya. Tadi kita lihat fuji. Fu itu adalah di dalam aksara Mandarin fuji itu fu itu adalah suami ya. Chi itu adalah istri ya. Biasanya juga dipanggil Sinsen ya. Ya, Sinsen. Ini Sinsen ya suamimu ya. Ada juga yang lebih akrab lagi biasanya kita dengar ya sehari-hari dengar laukung laukung ya. Kalau istri dipanggil laupho laupho ya. Ya ada launya ya. Ya, tapi sekarang udah nggak dipanggil gitu, banyak yang sudah panggil Aizen ya, yang dipanggil saya Honey gitu ya, Darling gitu ya, sayang gitu ya, yang gitu ya, ya udah rubah sekarang ya. Nah, 妻就是妻子呀，刚才的妻就是妻子，妻子很多人也是叫太太，太太或是老婆，太太，我一般叫我太太是太太，是配偶，夫妻是配偶来的，pasangan，它是配偶，二合一的，二合一的，现在人很多也是称自己的太太、自己的妻子叫爱人，kekasih，或是伴侣，pendamping akrab，伴侣，pendamping dalam kehidupan. Nah, itu juga suami istri. Ya, tapi di sini harus kita ngerti pendamping akrab di dalam kehidupan itu harus disahkan baru bisa disebut fuci. Ya. Kalau enggak itu cuma aizen. Ya. Ya. Kalian kalau saya kata fu sama ci. Ya. Nah, fu dan kita harus sering dengar juga ya. Cizi ya, istri ya. Fu dan fufu ya. Suami istri juga ya. Fu ini laki ya, suami. Fu itu adalah perempuan ya. Ini adalah suami istri, fufu. Fuzi itu guru ya. Di Alkitab juga ada ya, fuzi itu guru ya. Nongfu ya petani ya. Ada fu-nya ya. Ya nongfu, ini petani. Nong itu ada pertanian ya, pertanian. Tacangfu, nah, seringkali kita dengar tacangfu. Ya laki-laki ya. Yang seringkali kita dengar juga ya itu pria sejati. Pria sejati ya laki-laki ya. Ya sejati nggak sejatinya ya tergantung kita ya. Mau jadi pria yang sejati atau enggak ya. Tapi biasanya disebut tacangfu ya. Tacangfu. Nah, cisi ini adalah istri ya. Cisya, istri dan anak ya. Xiao itu adalah anak ya. Cisya itu biasanya orang sebut cisya ya. Itu adalah istri dan anak-anaknya ya. Nah, Wei Fen Qi itu calon istri ya. Wei Fen itu adalah belum menikah. Wei Fen ya, Qi ya. Kita lihat sekarang Fu. Huruf Fu ini kalau kita lihat gampang sekali ya nulisnya ya. Cuma 2 strip begini. Tapi disinilah mengandung maknanya bagi seseorang pria, seorang lelaki ya. Jadi kita belajar menjadi seorang lelaki yang baik itu ya. Dari huruf ini kita bisa belajar ya. Bagaimana kita menjadi seorang laki yang bertanggung jawab. 成为一个夫，要成为一个丈夫，要成为一个夫，要成为一个大丈夫不是很简单的，不是很简单。我们从夫字可以了解到啊，夫从甲骨文字形就占这个人形大，上面的上面有一个一，表示头发上插了一根簪，意思是成年男人是个丈夫了。古代男子成年束发加冠才算丈夫，故加一做标志。Artinya seperti gambar di sini. Ya. Dahulu di huruf kuno, ya ada tulis fu ini artinya apa? Seseorang laki, ya, seorang laki yang di kepalanya kayak konde gitu ya, kayak konde. Nah, kayak gambar ini. Ya. Dia ada tusukan satu kayak konde gitu ya. Tusukan apa nih?
Ya biasanya kalau di wanita pakai ini juga banyak yang tapi di belakang, kalau ini di atas ya. Nah kalau kita lihat film-film ya silat atau film-film kuno di Congko itu, nah kita bisa melihat ini sudah tandanya kalau sudah ada konde begini, ya itu sudah laki-laki yang sudah termasuk laki-laki dewasa, ya sudah dewasa. Ya umumnya ini adalah ya bangsawan atau di pemerintahan ya, di istana-istana atau keluarga-keluarga pejabat ya, anak-anaknya ya karena mereka berpendidikan ya, 他们因为的 pendidikan 他们有学问，他们是有官僚的，他们一般都会把他们的孩子、他们的子女 呀，男孩子他们会这样子做，呀，他会这样做。他成年了以后，就把他插上一个章，是表示什么呢？他们已经成年了，已经成年了，所以是成为一个可以称他是一位丈夫了，laki-laki yang sudah dewasa，ya。那如果还没有加上这个站来讲，belum ada kondenya itu masih belum dewasa ya, belum dewasa. Ya kalau sudah dewasa itu ya jelas ya, artinya dia sudah dewasa itu, 他已经长大以后，已经束发戴冠了，戴冠都给mahkota ya, ya ke mahkota. Ini 戴冠ini nanti ya kawan ya, tuh ke mahkota begitu. Itu bukan mahkota, itu kayak seperti mahkota. Ya. Itu sudah menjadi dewasa. Artinya dia boleh menikah dan menjadi seorang suami. Sudah boleh. Ya, sudah waktunya. Ya. Jadi kalau kita lihat mereka belum pakai konde ini, itu pasti belum dewasa. Ya, belum dewasa. Tanda-tandanya itu. Ya, dahulu seringkali gitu. Ya bagi anak-anak yang pejabat atau bangsawan ya, mereka begitu. Ya kalau bagi petani mungkin tidak dipakai ya. Karena dahulu itu lebih mementingkan ya biasa anak-anak pejabat yang begitu, yang dikasih tanda. Kalau petani tidak pakai karena mereka banyak kerja di sawah, di lapangan ya, tidak pakai. Ini untuk orang yang berpendidikan biasanya dipakai. Tapi huruf ini dulu tulisnya ya berdasarkan ini ya fu-nya ya. Oke. Nah, kita melihat fu di sini ya. Fu di sini kita bisa melihat ya. Ya. Artinya fu itu adalah umumnya untuk nan, ya, 成年男 ada tongchen, ya, laki-laki yang sudah dewasa itu disebut fu. Bedanya ya, yang tadi saya kasih lihat gambar itu adalah keturunan bangsawan atau anak-anak pejabat, ya, mereka kasih tanda, ya, tanda. Ya, walaupun dia sudah menikah, masih kecil ya, nikah, dia sudah pakai itu. Artinya dia sudah seorang laki yang dewasa, tapi belum tentu umurnya dewasa ya, tapi bisa dipakai itu tandanya ya. Fu itu juga Changfu tadi kita jelasin. Nah, ya, 成年的男子ya. Jadi kita bisa ngerti Fu ini adalah anak laki-laki yang sudah dewasa. Ya, sudah dewasa ya. Nah, kita lihat lagi, dahulu lebih banyak orang menyebutkan Fu ini adalah seseorang yang lautung orang pekerja yang untuk mempertahankan, mencari sesuatu nafkah ya secara umum maupun pribadi ya, secara kelompok atau ya tersendiri ya. Misal kita melihat di biasa sehari-hari kita bisa dengar Chuanhu, Nonghu, ya, Jiaohu dan lain-lain. Itu adalah lelaki-lelaki, pekerja lelaki-laki ya. Itu disebut ya ada fu-nya, ya, laki ya, perempuan tidak ya. Jadi laki-laki memakai tenaga fisik sebagai mata pencarian, ya seperti tukang perahu, petani, ya, pengumpul kayu bakar dan lain-lain. Itu semua ada fu-nya, ya. Jadi kalau fu kita lihat belakangnya sudah fu, depannya apa, profesinya apa, kita sudah tahu mereka itu adalah pekerja yang pakai fisik, pakai tenaga, ya, pakai tenaga. Ya. Nah kita melihat ya seperti gambar di sini. Ya ini fu ya, ini tiao fu ya. Ini adalah fu ya, pikulannya berat ya. Oke. Nah, fu juga artinya ya laki-laki sudah dewasa boleh menikah ya, boleh menikah. Jadi itu sesuai ya, bukan anak kecil lagi ya. Jadi kita lihat lagi ya, fu kita udah ngerti, tapi kenapa fu tulis begini ya?
Fu zi从人演变成大. Ya. Awal mulanya fu itu dari ren, orang ya, seseorang yang sudah ya dewasa ya bertumbuh menjadi besar ya, itu fu ya. Artinya dari ren ya, dari manusia menjadi besar ya, lelaki ya, bertumbuh menjadi besar ya. Di sini lebih cenderung bicaranya fu ini, tulisan aksara ini untuk menunjukkan nilai laki ya. Karena kenapa ya, di sini kita bisa melihat ya besar ya. Jadi tangannya sudah bisa begini ya, sudah bisa melebar, artinya sudah bisa bekerja ya, sudah berdiri, sudah mantap. Nah, itu besar ya. Sudah besar dan itu akan menjadi ya seorang laki-laki ya, kita bisa melihat akan menjadi seorang laki-laki ya, karena dia sudah besar, dia bisa sanggup memikul ya, bisa memikul. Jadi dia sudah besar, dia harus bisa memikul, itu menjadi besar menjadi fu. Jadi besar dulu, bertumbuh dulu, besar dulu, baru ada pikulan ya, ada pikulan. Jadi ada tambah satu lagi pikulan, itu artinya dia sudah menjadi dewasa. Ya, kalau bangsawan itu kita melihat ya, mungkin mereka tidak bekerja begitu, tapi dikasihkan satu tusukan kayak di konde itu ya, mahkota ya, yang beda dari situ ya. Nah, fu是长大男人双手打开，挑起偏单，要成为男人大丈夫. Jadi lelaki yang sudah bertumbuh besar menjadi besar, ya, menjadi dewasa, itu harus bisa seperti arti dalam aksara itu ya, ini yao tiao qi pintan, yao tiao qi ya, bisa memikul beban ya, seperti pikulan itu ya. Maka di aksara itu ada sesuatu pikulan, itu adalah atasnya, di atas ta itu dikasih satu pikulan lagi. Kalau kecil tidak bisa pikul, tetapi kalau sudah besar mau menjadi dewasa ya, itu sudah harus bisa memikul ya, bukan kecil lagi. Maka kalau kita melihat di dalam sini, kita kan ya, 这个夫字是什么呢？夫字就是说你已经成年了，开始长大了，你要挑得起责任，你也开始长大了，你不再是小孩子了。所以如果我们成为一个男人，要成为一个丈夫，要成为一个夫，你要心里要准备好，心里要准备好，你要挑得起担子。Artinya kita harus bisa siap untuk memikul sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah besar, dan kita menjadi laki-laki yang sudah dewasa. Ya, setelah kita bisa pikul menjadi dewasa, baru seperti yang tadi kita jelasin, artinya dia sudah boleh menikah dan menjadi seorang suami. Ya, di sini jadi laki-laki itu ya juga tidak mudah ya. Ya, bagaimana mudah ya? Karena fu ini ya sepertinya minta laki-laki itu punya pikulan ya, seperti di sini ya. Karena pikulan ini kita lihatnya bukan ringan, bukan soal ringan atau beratnya ya. Ada artinya ya, artinya. Pintan seren futan. Ya, seren ini ada tanggung jawabnya. Ini merupakan tanggung jawab pikulan. Pikulan di sini artinya itu adalah tanggung jawab. Ya, bukan masalah berat atau ringannya, tapi itu maknanya adalah pikulan yang harus kita pikul di pundak kita, bukan dilepas tapi dipikul ya. Jadi kadang-kadang kita bisa dengar, pikul lu berat nggak, pikulan lu berat nggak ya, sebenarnya itu bebannya berat nggak, bebannya ya, itu futan futan 重不重的问题，而且边单嘛有前有后ya, pikulan itu ada depan ada belakang. Artinya apa ya, harus punya kestabilan dan mengerti apa yang sudah lalu dan apa yang di depan. Yu qin, yu hou. Ya, karena pikulan itu ada depan, ada belakang. Ya, harus tahu. Enteng beratnya kita harus tahu, ya kan. Jadi yang mana depan, yang mana belakang. Caranya gimana supaya bisa stabil. Ya. Nah, stabil di sini juga ada depan, belakangnya. Artinya kita harus ngerti ya, masa depan kita mau gimana. Ya, beban kita berat, tapi kita mau ke depan itu bagaimana. Ya. Nah, 在生活上我们的脚步也要稳. Karena pikulan ini butuh ada, bukan soal kestabilan saja. Ya.
Wen. Wen itu adalah bagaimana kita mantap, ya, cara berdiri kita di dalam kehidupan kita. Itu mantap atau tidak? Kalau tidak mantap, ini pikulan kita bisa lepas. Ya. Jadi harus siapin kokoh, siapin kekuatan kita, ya, semangat kita, ya. Jadi para bapak-bapak yang ikut kelas sini, bisa tidak kita menjadi seorang, ya, fu atau changfu, atau lelaki yang dewasa yang siap untuk memikul pikulan ini. Kita mengerti beban di atas pundak kita tidak bisa kita lepasin, ya, kita harus bisa menjaga kestabilan, ya, masa depan keluarga kita, juga bagaimana kita mempunyai energi, ya, ya, bagaimana kita punya kekuatan fisik yang baik untuk memikul pikulan ini. Jadi tidak mudah, ya, bukan soal ringan dan berat. Ya, ini dulu harus kita belajar. Ya, jadi tidak mudah juga, ya. Kadang-kadang pikir, ya, laki itu, ya, bukan soal berat ringannya, ya. Karena yang dipikul itu adalah tanggung jawabnya, ya, tanggung jawabnya. Ya. Nah, kita sekarang melihat tentang Changfu. Ya, Changfu itu adalah fu. Kita melihat Changfu dulu, ya, kita bisa melihat di dalam gambar ini. Ya. Ini adalah huruf Chang, ya. Perhatikan huruf Chang, ya. Huruf Chang ini di atas ada 10. Ya. Di bawah itu ada I. Ya. 这个是意字来的，这个是蛇，蛇一，这个丈，这个丈呢也是丈夫啊，丈夫的丈夫，一丈，ya,一丈itu adalah 3,3 meter, ya, ijang. Biasanya orang bilang sedepa gitu, ya, sedepa itu belum sampai ijang. Maka kita bisa mengerti changfu itu artinya apa sih? Fu itu suami, Chang itu hanya, ya, ya, cuma 3 meter loh, ya. Oh, iya, iyalah. Dia tidak panjang, ya, tidak jauh. Gila. Ya, jadi kita harus ngerti bahwa Changfu itu batasnya hanya dalam jangkauan aja. Ya, 3 meter itu kurang lebih, ya, 2 orang suami istri tangannya disambung, ya, 2 orang, ya, ukurannya 2 tangan, ya, dibuka masih bisa terjangkau, ya, itu adalah Changfu, ya. Jadi suami yang bisa terjangkau itu adalah suamimu. Kalau kamu tidak terjangkau, nggak tahu deh, ya. Ya, saya ingatnya di sini loh, ya. Changfu itu kalau kamu bisa terjangkau, ya, kamu masih bisa perhatikan, ya, itu masih Changfu. Lepas dari itu, nggak tahu, ya, nggak tahu. Maka perlu ada sesuatu perhatian dari para istri, ya. Jadi Changfu itu yang terjangkau, ya, bisa kamu jalan. Kalau enggak, ya, bisa lepas, ya. Karena Tuhan sudah menciptakan 2 itu menjadi 1, artinya masih bisa menyatu, ya. Itu Changfu. Maka artinya Changfu itu, ya, 这是一丈之夫，你要注意啊，要注意啊，你不要说啊，林老师说这个丈夫啊，是吧？这样很危险，这样也不会危险，也不会危险，要看你怎么样。如果你信主，你交托给主，就不会危险。因为我们在圣经里面有看到、读到这些关于夫妻的事情啊，ya. Nah, Chang juga itu adalah sebutan akrab untuk keluarga laki-laki dari pernikahan. Mertua, ya, mertuanya laki-laki, ya, mertua laki-laki, ya. Ya, Chang Muniang misalkan, ya, itu mertua lah, perempuan, ya, mertua dari mamanya istri, ya. Oke. Nah, kita lihat Chang. Ya. Chang, huruf Chang ini itu sama dengan Chang, itu huruf semulanya huruf Chang ini hurufnya. Jadi Chang, ya, sama, ya. Ya. Jadi Chang punya Chang itu semulanya adalah, ya, Chang de benzi. Jadi ini Chang ini adalah tongkat, ya, adalah tongkat, ya, ya, tongkat. Ya. 小篆的右手上几色就tadi jelasin, ya, 小篆的右手上几色, jadi tangannya itu ada 10, ya, 开出的杖上一根，像一横架上一次上, ya. Jadi ada 10 di atas I itu kebenaran, ya. Ya, ada kebenaran. Nah,
Jadi cang itu adalah kuasa. Kalau kita baca di Alkitab tuh tongkat itu adalah kuasa ya. Tongkat kuasa. Ya, kita bisa melihat biasanya kalau komandan-komandan ya pakai tongkat kecil itu kuasa, tanda jabatannya ya. Ya. Jadi Chang Chung Yu I. Ya. Jadi di dalam tongkat ini itu ada I. Ya. Ya. Di atasnya ada 10. Ya. Ada 10. Di dalamnya ada I. I ini adalah kuasa dalam kebenaran. Jadi Chang. Ya. Ada kuasa ya, dalam kebenaran. Jadi suami itu ada kuasa dalam kebenaran ya. Kalau kuasa tidak dalam kebenaran, nah itu bukan Changfu. Ya, jadi maka suami itu ya memang ya menjadi seorang kepala keluarga itu mau gimana ya, ya supaya keluarga ini bisa hidup dengan kebenaran. Ya, ngerti juga bahwa dia itu punya kuasa di dalam keluarga, Changnya, tapi di dalam kebenaran. Ya. Bukan kuasa dalam emosi, bukan dalam kuasa seenaknya, tidak ya. Semoga kita tidak semua begitulah ya. Ya kadang-kadang emosi biasa ya, tapi harus di dalam kebenaran ya. Jadi Chang ini kita tahu Changfu ya. Dia boleh menjadi seorang suami, tapi dia ngerti nggak? Dia punya kuasa di dalam keluarga, betul nggak? Betul. Ya. Tetapi dia harus ngerti. Ya kuasanya itu adalah kuasa di dalam kebenaran. Ya. Nah kita sudah tahu Chang. Chang itu hanya 3,3 meter. Ya. Kalau dua lengan kita terbuka, nyambung suami istri, itu kurang lebih 3,3 meter. Nah, artinya apa? Artinya kita masih terjangkau. Kalau tidak terjangkau lagi, nah repot. Ya, terjangkau bukan fisiknya aja, tapi hatinya. Bisa nggak kita jangkau? Kalau seorang istri sama suami, hati sudah tidak menjatuh, repot ya. Walaupun dekat lebih jauh ya. Ya. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, kita bisa ngerti artinya Changfu itu. Nah, kita nggak usah khawatir karena kita yang dekat itu adalah hati kita. Ya, terjangkau ya. Jangan sampai kita nggak pusingin suami ya, terserahlah. Mau apapun juga, jangan ya. Itu bisa jadi ribut nanti, bisa jadi dia salah nanti. Misalnya Changfu itu salah bertingkah ya. Nah, dia harus ngerti dia boleh kuasa, tapi itu dalam kebenaran ya. Jadi aksara Mandarin ini kalau kita 我们了解到这个丈夫的意思是这样子，这个丈字是这样子写，而且丈的意思是这样子，从古文里面是这样子，所以我们了解到，当成为一个丈夫，怎么样带领一个家庭，怎么成为一个主人，不是很容易啊。我们有除了生活上的负担，di luar beban di dalam kehidupan kita, ya sehari-hari ya jelas kita banyak beban laki-laki, tetapi di dalam kebenaran itu juga penting karena kita adalah Changfu. Ya, bukan biasa-biasa ya. Oke, sekarang kita lanjutin antara ya, Fuqi ya, 这两个字 ya. Fu 什么气？礼服所书第5章22到25节。Ya, ini nasihat-nasihat Rasul Paulus ya. 你们做妻子的要顺服自己的丈夫。Ya, tadi kita udah tahu harus 顺服，为什么呢？丈夫他有权柄，dia punya kuasa, ya kan? Yang orang punya kuasa dia punya tongkat, karena Chang itu adalah tongkat. Ya. Tapi Chang juga terjangkau dalam batas 3,3 meter. Kalau dua menjadi satu, ya. Kalau lepas ya udah bukan Changfu lagi, ya kan? Jadi harus Sunfu secara Changfu. Ya. 如同顺服主. Sama, kita di dalam hidup dalam Tuhan juga sama. 我们如果离开我们的主耶稣，离开了，jauh, tidak dekat lagi, lepas, kita juga bahaya. Ya, 因为丈夫是妻子的头，nah di sini kita lihat dia punya kuasa. 丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎么顺服基督，妻子要怎样凡事顺服丈夫。你们做丈夫的要爱你的妻子，正如基督爱教会，也为教会死己。Nah, di sini laki-laki bisa tidak kita berkorban juga seperti apa yang dituliskan di dalam Alkitab, ya kan? Seperti ya kita dengan gereja dan kita dengan istri,
Ya, bagaimana kita? Ya, jangan ada beban sedikit, suami udah ribut ya, baru beban dikit ya, belum apa-apa ya kan. Jadi laki-laki ya, supaya laki-laki harus bisa menunjukkan saya itu laki-laki, saya bukan perempuan ya, bukan perempuan, saya laki-laki. Saya harus tanggung jawab. Saya tanggung jawab itu bukan biaya kehidupan, beban kehidupan. Ya, tapi saya tanggung jawab ini karena saya ada Sang Fu. Sang itu adalah kuasa di dalam kebenaran. Ya, bukan kuasa di dalam dunia. Ya, jangan salah ya. Nah, tadi ayat tadi saya bacakan bahasa Indonesia ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dan segala sesuatu. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, puji Tuhan ya. Ya, laki harus bisa ngasihin istri juga ya. Jangan mentang-mentang ada kuasa ya, karena ada tongkat ya. Ya, pakailah itu di dalam kebenaran. Itu yang paling baik. Ya kan? Karena kita laki-laki, kita punya pikulan. Ya, kita udah tahu tuh pikulannya tidak ringan. Ya, tidak ringan ya. Dalam kehidupan itu harus tanggung jawab dan ya, soal beban, kestabilan dan lain-lain ya. Oke. Ci. Ya, kita masuk sekarang Ci. Para ibu-ibu ya, teman-teman ya, perhatikan ya, di kelas kita banyak ya dan jatuh ya. Kita di kelas kita banyak ya, ya wanita-wanita. Ya. Ci adalah pasangan resmi seseorang laki-laki ya. Kalau kita disebut Ci itu adalah asli apa? Ya, adalah ya disahkan ya. Ya, resmi ya, resmi ya. Kalau bukan Ci ya itu nggak resmi. Kalau Ci itu sudah resmi. Ya. Waktu Ci itu udah resmi punya ya.那妻子之外娶的女人叫妾，妾本意是有罪的女人，ya selir ya ini ya, istri muda ya, yang tidak disahkan ya, itu adalah cie, gundit ya, artinya perempuan yang berdosa. Di dalam Mandarin cie ini adalah perempuan yang berdosa ya. Jadi sini ya bukan kata saya loh ya. Ini memang ditulis demikian rupa. Jadi C ini ditulis adalah seseorang perempuan yang berdosa. Ya, artinya dia bisa gundit, bisa juga ya diartikan lain. Tapi salah satunya awal mulanya itu adalah artinya seorang yang berdosa. Ya, seorang berdosa menikah sama suami ya, yang sudah punya istri. Ya, itu jadi itu bukan kata kita loh ya. Kata aksara tulisnya begitu ya. 妾也是古代女人自称的亲子. Ya, dahulu kala seorang perempuan itu suka bilang saya ini cie. Ya, cie itu saya seorang yang berdosa. Artinya apa? Saya seorang yang ya, merendahkan diri. Ya, saya seorang yang tidak ada apa-apa. Saya seorang yang kecil. Ya, jadi dia mengaku bahwa saya bukan dia berdosa, tapi dia merasakan dia itu seorang yang rendah. Ya tidak sombong ya. Itu seringkali dia bilang Ciesen ya. Ciesen itu adalah sebutan kosakata ya yang merendahkan diri ya. 妻是帮助丈夫的配偶，是坚强的，如果不坚强的妻就会变成妻 ada 2 titik ya. Jadi istri adalah seorang penolong suami yang sepandan ya. Jadi ya kita tulis begitu juga. Yang punya kekuatan yang kokoh. Jika tidak kuat akan menjadi ci. Sama-sama ci. Ya, cuma ada 2 titik. Artinya apa? Ya, artinya ini air mata. Ya, air mata. Maka jadi seorang istri itu, ci itu, 她很坚强. Ya, 你对待丈夫不是很容易的. Ya, 因为丈夫有权柄. Ya, 他有权柄. Dia punya kuasa. Ya. Kadang-kadang kita hadapin yang kuasa, bicara aja suaranya lebih kenceng. Ya. Nah, bagaimana kita menjadi istri untuk menghadapi kalau kita nggak sabar dan tidak kuat untuk menghadapi.
不是很容易，我们说起来容易，那人有个人的脾气，个人有人的想法，有时候嘛，讲一句话会吵架的，为什么呢？是吧？人有自尊心，往往之后，往往我会想起说，为什么你不尊敬我？为什么你不爱我？然后就吵架了。所以七就是说你要很坚强，这个坚强是需要你有耐心，你要忍耐，你要耐心，因为你面对的是一个有权力的人，这一家之主，是吧？是吧？他是一家之主，无论他什么，你一定要遵从他。他是你的丈夫，你不要拿你的丈夫来跟其他的丈夫来比，个人的家都不同，个人的丈夫都不同。所以说什么呢？所以我们做妻子的要知道，我们是很坚强的，我们坚强是来协助帮助丈夫的。Jadi di sini seorang penolong suami yang sepadan itu adalah kita harus kuat mendukung suami kita, sepadan, bukan kita kuat itu untuk menjadi, mempertahankan diri kita sendiri untuk menghadapi suami, bukan. Tapi di sini adalah penolong, seorang kuat yang jadi penolong suami. Tentu suami itu ada kelemahan-kelemahan, ya. Jadi kelemahan-kelemahan suami itu harus dibantu sama istri. Suami yang galak, istrinya harus lemah lembut, supaya anak itu jangan sampai kaget gitu ya. Tuh, jadi harus menolong gitu. Bukan kekuatan kita diberikan Tuhan itu untuk jadi kekuatan yang bermusuhan gitu, atau kekuatan yang berhadapan begitu, bukan. Tapi untuk menolong. Kita perempuan itu seorang penolong yang sepadan. Jadi harus kita ngerti di sini. Karena kalau kita tidak kuat, itu chi-nya bisa menjadi ada air mata. Air mata. Tentu banyak air mata yang dari istri pasti, banyak ya. Chi itu adalah sedih. Chi di sini artinya ini adalah kesedihan. Pasti ada. Tapi Tuhan justru sayang. Tuhan pasti kekuatan. Sehingga air matanya dihilangkan. Tuh, ini artinya chi. Nah, kita perhatikan di aksara chi. Chi itu kita bisa melihat huruf chi ini di bawahnya adalah seorang wanita. Seorang wanita. Di atasnya seperti se. Karena ini tulisan menjadi satu ya. Jadi sepertinya seseorang wanita itu dihibahkan urusan-urusan di atas kepalanya dia. Ini bukan di kakinya loh, di kepalanya itu ya. Qi itu adalah 已婚的女人，也称为妇，妇是指成年的女人，与妇相对。Jadi ada laki, ada perempuan, ada ibu, ada bapak, artinya begitu. Jadi huruf qi di atas ni, perempuan, ditambah dengan huruf si, artinya adalah kegiatan sebagai istri. Di sini kegiatan si ini segala urusan. Itu segala urusan, urusan baik, tidak baik, urusan sehari-hari, urusan banyak sekali urusan istri, bahkan lebih banyak daripada urusan suami. Jadi istri itu, urusannya coba kita bayangkan ya, dari rumah depan sampai belakang, dari dapur sampai ke kamar semua itu, banyakkan dikerjakan sama istri ya. Kan kalau sekarang modern udah ada pembantu, kalau dulu tidak, semua harus kerjakan sendiri. Jadi pengertian kita, seorang istri itu akan ditimpa, akan dihibahkan penderitaan-penderitaan yang sehari-hari yang dia harus hadapin. Maka jadi seorang istri itu tidak mudah, tidak mudah, karena yang dia dapatkan adalah hibahan dari urusan-urusan sehari-hari. Itulah gambar sini nih. Semua dia harus urus tuh. Kan? Nah, ini umumnya bukan urusan bapak ya. Kalau bapak pakai sapu mungkin lucu ya. Kalau seorang suami nyusuin anak juga lucu kan, nyuci baju lucu kan. Nah, memang ini sudah dari dulu huruf qi itu udah demikian rupa. Jadi segala urusan di dalam keluarga itu tanggung jawab seorang wanita. Karena huruf se ini di atas seorang wanita. Jadi
teman-teman kita dalam kelas ini ya belajarlah bersabar ya, menghadapin ya kehidupan dalam keluarga maupun terutama terhadap Fu tadi ya, harus ngerti gimana sabar dan bagaimana kita menghadapin. Ya tentunya tidak mudah ya, tidak mudah, tapi Tuhan pasti tolong ya, pasti tolong. Nah kita udah tahu bahwa saya seorang istri, dari sononya nih ya sudah dihibahkan segala urusan di kepala saya. Ya, kalau suami tadi udah tahu kan bahwa dia punya pikulan dalam kehidupan. Ya, itu berat bagi dia juga ya. Dia punya kuasa, dia harus hadapin segala urusan untuk di luar. Ya, kalau istri lebih banyak di dalam. Oke. Nah, ya, jadi saya coba ringkasin, ada 3 ayat di sini ya. Nah, saya simpulkan ya, di Korintus 1 Korintus ayat 7, pasal 7 ayat 28. Korintus 前书第7章28节，你若起妻，你不是犯罪；说你若出嫁，也不是犯罪。然而，这等人入生必受苦难。Jadi kita tadi udah baca menjelaskan tentang huruf chi ini ya. Di sini sudah dijelaskan. Ya, bisa juga dibaca di dalam bahasa ayat Indonesia ya. Ya, nanti pulang bisa baca ya. Di 1 Korintus 7 ya. Ayat 28 ya. Ayat 28. Jadi sesuatu yang ditulis di Alkitab dengan aksara Mandarin itu ya hampir sama ya artinya ya. Ya kenapa bisa huruf C-nya terus demikian rupa? Ya memang itu sudah demikian. Ya huruf Mandarin itu dari 3000 tahun lalu sudah ada begitu rupa ya. Ya coba saya bacakan lah ya yang ayat 28 ya. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa, dan kalau seorang gadis kawin dia tidak berbuat dosa, ya tidak ya. Kawin tidak berdosa ya. Ya. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Ya. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Ya puji Tuhan lah ya. Tuhan bisa menghindarkan kesusahan yang kita seorang wanita hadapin ya walaupun dia sudah menjadi istri ya. Nah di Kejadian 3:16 yang kita udah tahu ya, karena atas perbuatan dosa Adam dan Hawa akhirnya ya Tuhan jadi kutuk ya, jadi bicara sama seorang perempuan ya Hawa, bicara sama Hawa itu nih wopi tua jia tian ni huai tai de ku chu. Ya ada penderitaan yang banyak sekali ditimpakan ke seorang perempuan ya. Ni censan ni bi tuo shou ku chu. Ni bi ni mo ni de zhangfu, ni zhangfu bi guan xia ni. Di sini juga jelas ya. Ya kan? Suami itu menjadi kuasanya dia, ya, menguasain dia. Ya kan? Jadi kita ya dalam huruf Mandarin itu kadang-kadang kita ya walaupun kita belajar kita harus mengerti maknanya ya. Baru kita bisa lebih mengerti dan memahami di dalam kehidupan kita ya. Ya. Di sini tulis, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ya kan? Di Kejadian 3:16 ya, berkuasa atasmu. Jadi kita ngerti kalau dia sudah berkuasa di atas kita ya, kita ngerti lah ya. Ya kan, bagaimana kita mengikuti seorang suami karena kita dua sudah menjadi satu. Nah, itu kehendak Tuhan ya. Nah, di Kolose 3:18-19, 你们做妻子的当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。你们做丈夫的要爱你的妻子，不可苦待他们。Ya, kutai itu sepertinya ya bukan kasar aja loh ya. Ya itu menyiksa ya, menyiksa. Jangan ya, jangan sengaja bikin susah, jangan ya. Ya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya Tuhan sudah ajarin kita ya, kita harus mengerti bagaimana menghadapi suami kita ya. Ya, kita diciptakan ya, untuk membantu sebagai seorang pendamping, seorang pembantu yang sepandan, yang kekuatan, ada punya kekuatan. Ya, jadi harus ngerti.
Nah, begitu juga, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kalau di Mandarin tulisnya ya, jangan menyiksa, jangan buat dia susah, jangan sengaja, ya jangan ya. Kamu ngasihin dia lah, ya jangan ya, buat dia susah. Ya. Ini adalah ayat-ayat yang kita bisa menjadi kesimpulan tentang aksara hari ini, dan semua suami istri itu percayalah itu semua kehendak Tuhan ya. Ya, kalau pernikahan itu sah ya, itu adalah kehendak Tuhan. Ya, karena kita ada jelas tentang fuci itu adalah sesuatu yang sah ya, di agama maupun di pemerintah. Ya, harus ada sesuatu tata cara yang sah. Ya, kalau tidak sah itu bukan fuci. Tapi kalau sudah fuci itu disahkan, ya, diberkatin di gereja, ya itu sudah semua kehendak Tuhan ya, kehendak Tuhan. Nah, 幸福的家庭是夫妻的诅咒。Ya, jadi kita ingin keluarga kita bahagia, ya anak cucu kita baik, keluarganya harmonis, ya semuanya ini adalah dari ciptaan suami istri. Ya. Suami istri bagaimana menjadi satu, sudah menjadi satu, jangan satu jadi dua, misalnya 2 in 1 ya, not di split ya, jangan ya. Oke. Nah, sebagai penutup saya mau kasih satu lagu ya, sehingga kita dapat diberkatin di dalam pelajaran hari ini.